Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Wali Sabana dengan NIM 2521010101021. Di sini saya menjalankan tugas Pancasila dari Bapak Bahrul Munib, dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang posisi agama dalam sila-sila Pancasila. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian posisi agama dalam Pancasila. Posisi agama dalam Pancasila adalah landasan moral bangsa, yaitu Pancasila bukan hanya prinsip, tetapi pedoman moral yang dinamis. Setiap sila berkaitan dengan nilai agama, membentuk tatanan nilai yang saling melengkapi. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, posisi agama dalam sila pertama yaitu adalah fondasi moral yang memberdayakan agama sebagai sumber nilai, mengakui keberagaman religius. Itu untuk posisi agama dalam sila ke-1. Dan posisi agama untuk sila yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Posisi agamanya adalah agama sebagai inspirasi nilai kemanusiaan universal, yaitu menghargai martabat manusia. Nah, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Posisi agama dalam sila ketiga yaitu adalah agama sebagai kekuatan pemersatu, yaitu untuk mendorong solidaritas dan keberagaman dalam keragaman. Untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, posisi agama dalam sila keempat ini yaitu agama menjadi moralitas proses politik. Nah, yaitu menjiwai demokrasi dengan etika kebajikan. Untuk sila yang terakhir yaitu keadilan sosial. Nah, sila kelima ini posisi agamanya adalah agama sebagai inspirasi kesejahteraan merata, yaitu sebagai bentuk fondasi etis untuk sistem sosial berkeadilan. Itu adalah pengertian dan posisi agama dalam sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antar sila Pancasila dengan agama. Hubungan sila-sila Pancasila dengan agama adalah konstruksi filosofis yang menempatkan agama sebagai sumber nilai moral bangsa tanpa menjadikannya instrumen eksklusif. Model hubungan ini harmonis. Agama dihormati negara dan negara tidak sekuler maupun teokratis. Yang sila pertama yaitu ketuhanan. Agama sebagai orientasi moral dan kontribusi normatif bagi negara. Nah, dan yang sila kedua yaitu kemanusiaan. Hubungan dengan agamanya adalah nilai universal agama sebagai dasar etika publik. Nah, yaitu sebagai martabat manusia. Untuk sila ketiga yaitu persatuan. Nah, hubungan untuk sila ketiga yaitu persatuan, yaitu agama sebagai energi moral pendorong solidaritas nasional. Dan hubungan untuk sila keempat yaitu kerakyatan, yang bagaimana agama membangun etika politik
untuk kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan untuk sila kelima hubungannya yaitu adalah keadilan sosial. Nah, di sini agama sebagai legitimasi moral perjuangan negara menuju keadilan. Itu adalah hubungan antar sila Pancasila dengan agama. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah agama menjiwai keseluruhan sila-sila Pancasila. Agama adalah sumber nilai moral yang menjiwai keseluruhan sila-sila Pancasila, bukan sumber hukum positif. Ia menjadi inspirasi bagi arah moral bangsa, yaitu pedoman etis yang memberikan makna pada kehidupan berbangsa. Nah, di sini untuk agama agama menjiwai keseluruhan sila-sila Pancasila, yaitu ada 5. Yang pertama itu moral spiritual. Untuk sila 1 yaitu sebagai landasan atau pusat moral yang memancarkan nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu martabat manusia, yaitu mendapatkan ruh dari nilai keagamaan yang menjunjung tinggi manusia. Dan yang ketiga yaitu persatuan nasional. Yang dimaksud adalah mengolah nilai religius keberagaman menjadi semangat inklusif. Dan yang keempat yaitu kebijaksanaan demokrasi. Nah, di sila keempat ini dipengaruhi nilai agama dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Dan untuk yang terakhir yaitu yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, yaitu memperlihatkan pengaruh agama dalam pemerataan kesejahteraan. Itulah kumpulan dari agama menjiwai keseluruhan sila-sila Pancasila. Untuk materi yang keempat, yaitu materi selanjutnya adalah dampak pengabaian agama dalam Pancasila. Mengabaikan posisi agama dalam Pancasila dapat melemahkan tatanan moral masyarakat. Karena apa? Karena dengan mengabaikan agama dalam Pancasila yaitu menggeser orientasi ideologi negara menjadi sekularistik positivistik. Di sini saya telah merangkum ada 5 dampak dari pengabaian agama dalam Pancasila, yaitu yang pertama adalah kekosongan nilai. Apa yang dimaksud kekosongan nilai itu? Kekosongan nilai adalah kehilangan makna fundamentalnya. Moralitas publik bergantung pada relativisme sosial. Dan yang kedua yaitu reduksi kemanusiaan, yaitu tanpa agama penghargaan martabat manusia kehilangan dasar normatif. Dan yang ketiga yaitu fragmentasi identitas, yaitu tanpa agama persatuan tidak lagi berakar pada nilai luhur dan mudah rapuh. Dan untuk yang keempat yaitu demokrasi prosedural, yaitu tanpa agama demokrasi menjadi transaksional tanpa etika moral. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dampaknya adalah keadilan materialistik, yaitu tanpa agama keadilan sosial tergelincir menjadi definisi ekonomi teknokratis. Nah, itulah 5 dampak dari pengabaian agama dalam Pancasila. Dan materi
Dan materi yang selanjutnya adalah pengaruh agama pada tafsir dan penerapan Pancasila. Pengaruh agama itu yang untuk sila pertama yaitu ketuhanan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah legitimasi moral kehidupan bernegara atau penegasan pluralisme. Nah, dan untuk sila kedua yaitu pengaruhnya adalah kemanusiaan. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan. Pengaruhnya adalah kehormatan martabat manusia namun berisiko eksklusivitas kelompok. Dan untuk sila ketiga yaitu persatuan. Pengaruhnya adalah memperkuat solidaritas atau sumber polarisasi jika dipolitisasi. Dan untuk yang keempat yaitu kerakyatan. Pengaruhnya adalah memperkaya kualitas di deliberasi publik, namun berisiko eksklusivitas tafsir agama. Dan yang terakhir yaitu kelima, pengaruh yaitu keadilan sosial. Pengaruhnya adalah legitimasi moral kuat melalui ajaran agama, namun berisiko eksklusivitas distribusi bantuan. Itulah pengaruh agama pada tafsir dan penerapan Pancasila. Untuk materi yang terakhir yaitu materi selanjutnya adalah kontribusi lembaga keagamaan. Nah, di sini lembaga keagamaan berperan signifikan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi jembatan antara nilai moral, agama, dan etika kebangsaan. Nah, untuk kontribusi lembaga di sini itu ada 5. Saya merangkum ada 5 kontribusi lembaga dalam keagamaan. Yang pertama yaitu fungsi edukatif, yaitu pembentukan karakter melalui pengajaran agama yang selaras dengan nilai Pancasila. Yang kedua yaitu kegiatan sosial, yaitu program amal dan solidaritas yang mencerminkan kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang ketiga, dialog lintas iman, yaitu membangun persatuan nasional, mencegah konflik, dan mengedepankan musyawarah. Dan yang keempat, pedoman etika publik, yaitu fatwa dan seruan moral yang memperkuat nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, yang kelima adalah meredam politisasi agama, yaitu menjaga agama sebagai sumber dukung kedamaian, bukan alat untuk konflik. Nah, itulah macam-macam atau kontribusi lembaga keagamaan. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan hubungan antara agama dan Pancasila menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Nah, agama memberikan landasan moral dan spiritual bagi masyarakat, sedangkan Pancasila menyediakan kerangka ideologis yang menjaga keberagaman, mengarahkan etika publik, serta mengatur arah pembangunan nasional. Ketika Pancasila dipahami dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan, ia tidak hanya menjadi dasar negara yang bersifat politis, tetapi juga pedoman etis yang hidup dalam keseharian masyarakat. Inilah yang sejak awal menjadikan Pancasila bukan sekedar seperangkat prinsip moral, tetapi nilai yang membentuk karakter bangsa. Sebaliknya,
ketika sila-sila Pancasila tidak dipandang dari perspektif nilai agama, muncul sejumlah dampak yang dapat melemahkan tatanan moral masyarakat. Tanpa fondasi spiritual dan dan lebih tepatnya terhadap sila pertama, yaitu kehilangan perannya sebagai sumber nilai yang menjiwai sila-sila lainnya. Begitu pula sila kemanusiaan dan sila persatuan menjadi lebih rentan ditafsirkan secara relativistik, sehingga kehilangan dimensi kedalaman moral yang selama ini diperkuat oleh nilai-nilai keagamaan. Akibatnya, Pancasila dapat berubah menjadi ideologi yang lebih teknokratis daripada humanis, yaitu lebih prosedural daripada etis. Dalam bidang sosial dan politik, menyingkirkan peran agama dari pemakaian atau pemaknaan Pancasila juga dapat mengubah karakter masyarakat dan arah demokrasi. Nilai agama yang selama ini memandu kebijaksanaan, musyawarah, keadilan, dan solidaritas itu berpotensi digantikan oleh kepentingan pragmatis yang kurang memperhatikan kebaikan bersama. Masyarakat dapat kehilangan orientasi moral, sementara politik menjadi sekedar arena formal tanpa komitmen etis. Dampak ini memperlihatkan bahwa Pancasila memerlukan jiwa moral agar tetap menjadi ideologi yang hidup dan mampu merespon tantangan zaman. Dengan demikian, posisi agama sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemaknaan Pancasila secara utuh. Agama bukan dimaksudkan untuk mendominasi negara, tetapi menjadi sumber nilai yang mengarahkan perilaku warga dan penyelenggaraan negara. Ketika keduanya berjalan beriringan, Pancasila memperoleh kekuatan moral, sementara agama mendapat ruang untuk berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang beradab, inklusif, dan adil. Hubungan inilah yang membuat Pancasila tetap relevan dan tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Baik, mungkin sampai sini saja yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang telah saya presentasikan dan jelaskan semoga dapat dipahami oleh kalian, dan semoga apa yang saya sampaikan barokah fid dunya wal akhirah, dan semoga untuk kalian yang melihat saya dan semoga untuk kalian semua diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kemudahan dalam berbagai hal oleh Allah dan dikabulkan hajatnya oleh Allah fid dunya wal akhirah. Baik, saya Muhammad Albertoli Sabana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.